hadis yang dimaksud ialah ilmu-ilmu pokok yang menjadi dasar berdirinya fiqhul hadis itu sendiri. Ya, ilmu-ilmu pokok yang menjadi dasar berdirinya fiqhul hadis itu sendiri. Nah, fiqhul hadis kemarin minggu lalu sudah kita diskusikan panjang lebar, pengertian, logik bahasa segala macam. Intinya adalah ilmu yang mengantarkan kita untuk dapat memahami pesan-pesan yang terkandung dalam matan hadis Nabi. Nah, untuk bisanya seseorang melakukan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi, maka dia memerlukan fiqhul hadis. Nah, fiqhul hadis itu sendiri terdiri dari 3 ilmu pokok yang mendasarinya. Yang pertama, ilmu bahasa Arab dengan berbagai bahasan cabang bahasannya. Ma'ani, badi', bayan, balagah, dan segala macamnya. Kenapa ilmu bahasa Arab menjadi salah satu istimdad atau merupakan pokok ilmu pokok yang menjadi dasar fiqh hadis? Ya, jelas karena matan hadis yang akan dibahas oleh fiqhul hadis itu semua dalam bahasa Arab. Tidak ada suatu hadis Nabi pun yang asli yang bukan dalam bahasa Arab. Baik hadis qauli ucapan Rasul sendiri maupun hadis qauli dan hadis takriri yang dirumuskan oleh sahabat yang melihat perbuatan beliau, yang mengetahui takrir beliau, semuanya disusun dalam bahasa Arab. Maka yang pertama sekali harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahasa Arab. Tidak mungkin seseorang yang tidak menguasai bahasa Arab akan bisa memahami hadis-hadis yang aslinya berbahasa Arab. Itu tidak bisa dibantah lagi itu. Dalam bahasa Arab kita pun dijelaskan ya berbagai kaidah-kaidah bahasa yang mempengaruhi makna suatu hadis. Ya, dari belajar bahasa Arab lah kita ketahui ya kaidah-kaidah yang terkait bahasa yang akan mempengaruhi bahkan menentukan makna suatu hadis. Mana kata-kata yang bersifat umum, yang bersifat khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, itu semua dijelaskan dalam bahasa Arab. Mana kata-kata yang bersifat hakiki dan mana yang majazi, yang kiasan, itu dijelaskan dalam bahasa Arab. Mana kata-kata yang bermakna perintah, bermakna larangan, semua juga dikenali melalui bahasa Arab. Itulah maka bahasa Arab menjadi istimdad ilmu fiqhul hadis ini. Yang kedua, ilmu usul atau ilmu ya setelah hadis sendiri, ilmu hadis sendiri. Karena ilmu yang secara khusus membicarakan hadis Nabi sampai juga kepada pemahamannya adalah ilmu hadis itu sendiri. Yang pertama ilmu hadis
mengantarkan kita untuk dapat mengetahui mana hadis yang memang bisa diterima dan dijadikan hujah untuk dipahami dengan baik, dan mana saja hadis-hadis yang tidak dapat diterima dan karena itu tidak perlu kita bersusah payah memahaminya. Kemudian dalam ilmu hadis pun ada beberapa cabang ilmu hadis yang terkait langsung dengan fiqhul hadis. Itulah yang kalian sebut tadi. Ada ilmu sabab urudil hadis, ada ilmu mukhtalifil hadis, ada ilmu nasikhil hadis wa mansukhihi, dan ada ilmu sabab urudil hadis terkait langsung. Yang ketiga, istimdadnya ilmu usul fikih. Usul fikih ilmu yang ilmu yang memperkenalkan kepada kita kaidah-kaidah ataupun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan ketika kita hendak memahami dan mengambil kesimpulan pemahaman terhadap hadis-hadis Rasul. Al-ilmu bil qawaid allati yatawassalu biha illa istinbatil ahkam asy-syar'iyyah min daliliha at-tafsiliyah. Itu rumusannya. Ilmu seperti ilmu yang berisikan kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan yang dengan kaidah dan ketentuan itu mengantarkan kita untuk bisa mengistimbatkan atau menyimpulkan hukum-hukum yang terdapat dalam dalil syar'i. Dalil syar'i itu apakah berupa ayat atau berupa hadis Nabi. Ini ilmu ushul fikih. Ya, tadi di kelompok B ada kekeliruan pada awalnya antara istimdad dengan istinbat. Istimdad alif, sin, ta, mim, dal, alif, dal. Itu istimdad. Istinbat alif, sin, ta, ba, nun, alif, sin, ta, nun, ba, alif, dan pa. Itu istinbat. Istinbat itu sudah masuk bahasan ilmu hadis. Apa itu istinbat? Istinbat adalah cara-cara yang ditempuh oleh seseorang untuk menyimpulkan pemahaman atau untuk menyimpulkan hukum-hukum yang terkandung di dalam dalil-dalil syar'i. Apakah itu ayat atau hadis Nabi. Di istinbat itu cara-cara yang ditempuh oleh seseorang tentunya dengan menggunakan kaidah-kaidah istinbat untuk dapat menyimpulkan apa saja hukum-hukum yang terkandung di dalam dalil-dalil Quran dan hadis. Nah, itu dia istinbat. Istinbat juga nanti berlaku dalam fiqhul hadis. Ketika kita ingin menyimpulkan apa saja hukum yang terkandung dalam hadis, yaitu kita gunakan istinbat yang merupakan bahagian dari ushul fikih. La nikaha illa biwaliyin. Misalnya matan hadis. La secara harfiah bermakna tidak. Dalam bahasa Arab ini itu contohkan ya. Ambillah. Ada sebuah matan yang kita baca, la nikaha illa biwaliyin. La secara bahasa berarti la nafi, tidak. Kalau begitu tidak ada nikah kecuali biwaliyin.
Nah, maksudnya dengan diangkatkan oleh wali. Tetapi dalam bahasa Arab ternyata tidak satu makna nafi itu. Anda berarti la nafi tidak sah nikah atau tidak ada nikah. Dan bisa pula berarti la nafi kamal, tidak sempurna nikah. Seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu bukan berarti tidak beriman. Tetapi la di situ la nafi kamal. Maka tidak sempurna iman seseorang. Sehingga ia bisa mencintai apa yang baik untuk saudaranya seperti dia mencintai yang baik untuk dirinya sendiri. Itu kita akan diarahkan oleh ilmu ushul fikih yang secara khususnya berkaitan dengan istinbat hukum namanya. Nah, maka tampaklah arti penting di situ keberadaan ilmu ushul fikih agar kita bisa menggali dan menemukan ya ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis-hadis Rasul. Kalau hadisnya itu mengandung hadis-hadis hukum. Atau kalau hadisnya bukan hadis hukum, seperti hadis-hadis tentang sejarah Nabi, ya kita gunakan lebih banyak pendekatan secara bahasa. Apa yang bisa dipahami dari matan-matan hadis yang bercerita tentang sejarah kehidupan Rasul misalnya. Ya. Baik, nah, silakan ada pertanyaan dulu sampai di situ. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Dari yang Bapak jelaskan tadi, berarti cabang-cabang ilmu fikul hal hadis itu ada 3, yaitu bahasa Arab, ilmu hadis itu sendiri, dan ilmu usul. Tapi Pak, Sinta nemu dari beberapa referensi, ada tambahan ilmu lainnya, yaitu ilmu sosial dan ilmu sosial satu, Pak. Itu tuh termasuk juga ke dalam cabang-cabang ilmu fikul al hadis, Pak. Ada kekeliruan Sinta memahami istimdad tadi. Istimdad itu bukan cabang fikul hadis. Sekali lagi saya jelaskan, istimdad itu ilmu-ilmu pokok yang menjadi dasar berdirinya fikul hadis. Ya, ilmu-ilmu pokok yang menjadi dasar berdirinya ilmu hadis. Artinya, tidak mungkin seseorang dapat melakukan pemahaman hadis kalau ia tidak memiliki ilmu yang cukup ya dari 3 pokok ilmu ini. Pertama, dia harus memiliki pengetahuan bahasa Arab yang cukup. Kedua, ia memiliki pengetahuan tentang ilmu hadis yang cukup. Ketiga, ia memiliki pengetahuan tentang ushul fikih ya yang cukup. Baru bisa dia melakukan fikul hadis ya dengan baik. Itu yang namanya cabang dari fikul hadis. Ya, ilmu bahasa, ilmu hadis, ilmu ushul fikih bukan cabang ilmu hadis, tapi dasar-dasar berdirinya fikul hadis itu sendiri. Nah, kemudian ada tambahan bahasan kita. Di dalam ilmu hadis sendiri ada pula beberapa cabang ilmu hadis yang terkait langsung dengan fikul hadis ini. Tadi ada 4 yang kita bicarakan. 1, katakanlah ilmu sabab urudil hadis. Ilmu ini menjelaskan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang melatar belakangi munculnya suatu hadis. Pengetahuan tentang sababul hadis sangat diperlukan untuk bisa memahami
pesan yang terkandung dalam suatu hadis. Sebab suatu hadis yang diucapkan Nabi kadangkala terkait erat dengan situasi dan kondisi kemunculan hadis itu. Nah, di sini ilmu tasawwurul hadis yang menerangkannya. Yang kedua, ilmu mukhtalifil hadis. Ini cabang ilmu hadis yang menerangkan cara-cara memahami dan menyelesaikan hadis-hadis yang secara zahir tampak bertentangan. Supaya pemahaman kita ya dapat menemukan pengkompromiannya sehingga tidak ada lagi pertentangan pada maksud yang dituju. Itu ilmu mukhtalifil hadis. Dan ada lagi ilmu fikih, ilmu gharibil hadis. Kan dalam ilmu hadis yang lalu dengan Bu Sri sudah belajar itu kan? Ilmu gharibil hadis, ilmu sab'urudil hadis, dan segala macam. Ilmu gharibil hadis, ilmu yang secara khusus menjelaskan makna-makna dari kata-kata gharib yang terdapat pada matan hadis. Apa itu kata-kata gharib? Kata-kata yang sulit dipahami maksudnya karena kata itu sudah jarang terpakai atau sudah terlupakan, atau boleh jadi kata-katanya populer, tapi maknanya dalam matan itu berbeda dari makna yang umum dikenal. Sehingga ya perlu dijelaskan tersendiri. Nah, para ulama sudah menyusun kitab-kitab tentang gharibul hadis untuk kita jadikan rujukan. Dari mana ulama mendapatkan penjelasan itu? Mulai dari masa sahabat yang menggunakan maknanya ketika dia meriwayatkan kepada sahabat lain. Nah, seterusnya berkembang sampai masa pembukuan. Itulah kesungguhan ulama hadis. Kata-kata yang gharib itu pun sudah dibukukan, dijelaskan maknanya ya dalam matan-matan yang kita bahas. Nah, untuk tidak tersalah, maka kita harus melihat apa makna kata-kata itu ke dalam kitab-kitab gharibul hadis. Dan ada ilmu nasikhil hadis wa mansukhihi. Supaya jangan salah memahami, kalau ada hadis-hadis yang tampak bertentangan, lihat dulu ilmu nasikh wa mansukh hadis. Jangan-jangan hadis itu terkait dalam bentuk nasakh. Yang satu datang lebih awal, yang satu lagi datang belakangan, dan maknanya betul-betul bertentangan. Ilmu nasikhil hadis wa mansukhi yang menjelaskan, oh hadis ini datang lebih awal sesuai dengan sejarah kemunculannya. Hadis ini datang belakangan yang makna saling bertentangan. Maka diberlakukanlah mana yang nasikh, mana yang mansukh. Yang datang belakangan lah yang dipakai lagi. Yang datang awal sudah dimasukkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan hukumnya. Nah, ini sudah ada pula cabang namanya ilmu nasikhil hadis wa mansukhihi. Adapun ilmu-ilmu lain tadi disebut rijalil hadis, jarah ta'dil, itu tidak ada kaitannya lagi dengan fiqhul hadis. Ingat, bahasan fiqhul hadis itu setelah hadis itu dinyatakan sebagai hadis makbul. Barulah kita memulai bahasan tentang fiqhul hadis. Kalau bahasan kita masih untuk mengetahui akana hadzal hadisu sahihan am da'ifan,
adakah hadis ini sahih atau dhaif, itu baru kajian nakat. Ingat, kajian kritik hadis. Baik nakat sanad maupun nakat matan. Atau disebut juga takhrijul hadis. Kalau hasil takhrij hadisnya, ya nakat secara sanad dan nakat secara matan pun memenuhi syarat, barulah disebut hadis itu hadis makbul. Nah, barulah ketika ini kita menggunakan fiqh hadis untuk memahaminya. Jadi ilmu rijal, ilmu jarah ta'dil, tawatir segala macam itu tidak berkaitan lagi dengan fiqh hadis. Itu mengantarkan kita untuk mengetahui kualitas hadis. Baik dari sisi sanad maupun dari segi matan. Ya. Baik, silakan lagi yang lain kalau ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa, Pak? Silakan. Siapa? Saya, Pak. Ya. Baik, Pak. Saya ingin bertanya tentang yang Bapak sampaikan tadi. Tadi kan kata Bapak kan dalam ilmu pokok yang harus diketahui bahasa Arab itu harus mengenal segala aspek dari bahasa Arab, ataupun ilmu suludin itu harus juga mengenal segala aspek ilmu suludin. Jadi kalau dikaitkan pada zaman sekarang, Pak, jadi kalau gitu kita membutuhkan 3 profesor, Pak, 3 profesor bahasa Arab, profesor usul fikih, profesor ilmu hadis untuk mengistimbatkan hadis, Pak. Mengistimbatkan hadis, Pak. Gimana, Pak? Tadi saya mengatakan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tentang bahasa Arab, pengetahuan ilmu hadis yang cukup tentang ilmu hadis sendiri, dan memiliki pengetahuan yang cukup ya tentang ilmu ushul fikih. Haruskah seseorang itu mencapai profesor dulu? Tidak. Tapi ukurannya cukup. Nah, cukup itu kan ya minimal misalnya bahasa Arab. Tahu kaidah-kaidah bahasa Arab yang akan mempengaruhi makna suatu hadis. Jadi tidak usah sampai kita mendalami sampai ke sastranya betul. Ilmu ushul fikih juga begitu. Memiliki pengetahuan cukup tentang ilmu ushul fikih, karena ilmu ushul fikih itu ilmu alat untuk mengistimbatkan hukum-hukum yang terdapat dalam matan hadis. Haruskah profesor? Tidak. Ulama dahulu pun tidak satu pun yang bergelar profesor. Kan tidak ada profesor Imam Hanafi kan, profesor Syafi'i tidak ada. Profesor itu gelar belakangan itu cuman. Iya, Pak, batasannya gimana, Pak? Kalau ilmu hadis kan batasannya dari hadis, sebab urut dan sebagainya. Kalau bahasa Arabnya batasannya sampai mana, Pak? Bahasa Arab dan ilmu hadis, ilmu ushul fikih. Saya katakan memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahasa Arab yang terkait dengan pemahaman. Bisa membedakan. Ya, terutama bahasa Arab. Secara kasarnya tahu kalau itu fi'il apa kalimatnya itu kalimat fi'liyah, jelas mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul. Kalau kalimatnya itu kalimat khabariyah, mana mubtada, mana khabar. Macam. Ya, perhatikan konteks katanya ini kata-kata ma'rifah atau nakirah. Ini bersifat majazi atau bersifat dakiki. Nah, itulah kira-kira contohnya. Nah, ushul fikih dia tahu ya. Nah, ini ada kata-kata dalam bentuk fi'il mudhari'. Ini dalam bentuk fi'il amar. Apa beda mudhari' situ? Apa beda fi'il amar di situ? Nah, itu kan kajian ushul fikih semua. Ya. Nah, itulah terjemahkanlah yang memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang bahasa Arab, tentang ilmu hadis, dan tentang ushul fikih ya untuk dapat memahami hadis-hadis Rasul dengan baik. Silakan bagaimana? Pengapain jadi? Sedikit lebih lagi, Pak. Jadi kalau dilihat dari istimdadnya, Pak, jadi kalau ada 2 orang yang melakukan istimdad, yang dipilih itu yang lebih baik kemampuan bahasa Arab dan ushul fikihnya daripada yang tidak, Pak. Bagaimana, Pak?
dia sama-sama bisa mengistimbat. Sebelumnya dulu, untuk bisa dia melakukan fiqhul hadis, tentu kita yakini dia sudah memiliki kemampuan dalam 3 ilmu pokok tadi. Ya, Pak. Sekarang keduanya beristimbat atau melakukan pemadis, manakah yang didahulukan? Yang Tunggu dulu. Jangan mentang-mentang dia ahli bahasa lalu otomatis belum tentu, karena dalam pemahaman pun ada persoalan lagi. Ada kecenderungan. Itu nanti yang kita coba bahas. Memang dia ahli bahasa, tetapi pemahamannya cenderung tekstual. Yang satu lagi, ilmu fikihnya yang lebih menonjol. Dia memahami dengan pendekatan kontekstual. Tidak bisa kita hakimi, pemahaman ahli bahasa yang kita dahulukan di sini. Tidak bisa. Justru itulah khilafiyah dalam pemahaman itu tidak bisa dihindari. Ya, sampai kapan khilafiyah itu tidak sulit untuk bisa dihindari. Karena kematangan ilmu yang dimiliki seorang akan mempengaruhi cara pemahamannya. Demikian juga informasi-informasi yang dia dapatkan mengenai dari dasar itu akan sangat mempengaruhi pemahaman yang dilakukannya. Hadisnya sama. La nikaha illa biwaliyin. Bagi Imam Syafi'i ini dalil tidak sah nikah ya kalau tidak diangkatkan oleh wali. Karena la di situ dipahami la nafisah bagi Imam Syafi'i. Data dari ulama Ahnaf tidak begitu. La nikah illa biwalin itu tidak sempurna nikah kalau tidak diangkatkan oleh wali. Bolehkah ya seseorang menikah bukan wali yang mengangkatkan? Boleh, karena ada dalil-dalil lain. Nah, kan informasi berkenaan dengan persoalan pernikahan itu juga akan memberi pengaruh terhadap pemahamannya. Bagi Imam Abu Hanifah itu hanya kesempurnaan. Ya, akad nikah itu bagi Imam Abu Hanifah sama saja kedudukannya dengan akad jual beli. Akad pinjam meminjam kan boleh wanita. Nah, pemahamannya berbeda, hadisnya sama. Ini Anda diantarkan dengan teori baru. Kalau sudah dalam itu implementasi nanti kita akan sangat banyak bertemu dengan khilafiyah dalam pemahaman. Nah, nanti kita akan bahas. Sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Kok sampai dunia sudah semaju ini, teknologi sudah secanggih ini, masih saja setiap tanggal 29 Sya'ban itu harus melihat dengan mata kepala. Sudah jelas pula kabut dari kan hujan, pergi juga baru melihat hilal. Karena itu yang sah menurut dia. Nah, itu contohnya. Anehnya ketika waktu salat, sudah terima saja hasil hisab. Tidak melihat matahari tergelincir, tidaknya lagi ke barat. Nah, Anda tahu nanti, ulama yang masih menuntut harus melihat hilal juga dengan mata kepala, corak pemahamannya sangat-sangat tekstualis dan tradisional sekali. Sementara yang lain ya menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah diakui validitasnya. Sudah jelas ada ilmu astronomi, ilmu hisab, ilmu ru'yah yang sudah bisa menentukan perjalanan benda-benda angkasa langit. Sudah diketahui di mana posisi hilal pada tanggal 29 Sya'ban ketika matahari terbenam. Sudah di atas ufuk katanya. Nah, aku tidak percaya juga. Nah, itu lagi persoalannya. Nanti membayarkan fidyah juga. Masih ada ulama. Tidak boleh fidyah kalau tidak dalam bentuk makanan. Tidak boleh dibayarkan dalam bentuk nilai uang. Ya begitulah pemahamannya. Karena dalam hadis ini disebut, Nabi disebut fidyah itu makanan, berikanlah makanan untuk fakir miskin 1 sa'. Nah, katanya kan dalam hadis tuak matan dan masakin. Untuk makanan, nah, tidak boleh, tidak sah bahkan menurut dia. Zakat fitrah kalau tidak dengan bentuk beras atau makanan.
Itu bentuk pemahamannya. Nah, kan datang ulama modern. Memang disebut makanan, itu artinya kan kebutuhan. Kebutuhan yang pokok, yang mendasar bagi orang yang menerima. Sekarang banyak orang bukan hanya sekedar untuk beras. Mungkin beras masih ada, dia bisa usaha dananya. Namun dia butuh untuk ya keperluan raya lainnya. Nah, kan dimulaikan dalam bentuk membayar zakat fitrah dengan uang. Nah, itu kan tentu pemahaman. Ya, silakan. Nah, Terserah Pak. ya. Pertanyaannya gini Pak. Tadi kan istimdad fikul hadis itu adalah ilmu-ilmu pokok yang menjadi dasar berdirinya fikul hadis itu sendiri. Itu tadi ada 3, yaitu ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, dan ilmu ushul fikih. Dan ada sekitar 4 Bapak jelaskan tadi ilmu-ilmu yang terkait langsung dengan fikul hadis, yaitu ilmu ghoribil hadis, ilmu mukhtalif al-hadis, ilmu asbabul wurud, dan nasikh wa mansuh. Nah, yang saya salah tanyakan di sini itu ilmu mukhtalif al-hadis. Kan ilmu mukhtalif al-hadis ini kan cara-cara memahami hadis yang secara zahirnya itu tampak bertentangan. Itu kalau misalnya contoh hadisnya tuh seperti apa, Pak? Terus cara ngompromiinnya itu gimana, Pak? Hadis yang secara zahirnya itu tampak bertentangan. Sekian, Pak. Nanti akan ada bahasan khusus makalah tentang ilmu mukhtalifil hadis. Saudara mendapat tugas itu nanti tidak? Iya, Pak. Nah, iya, carilah dulu. Janganlah saya tunjukkan dulu. Nggak adil saya nanti. Untuk sesera saya tunjukkan, yang lain tidak nanti. Nah, buku saya ada itu membahasnya. Ya, Imam Syafi'i, metode penyelesaian hadis mukhtalif. Sudah dapat buku saya itu belum? Sudah, Pak. Ya, pelajarilah dengan baik. Kalau tidak, pinjam sama Sinta. Sinta ada itu. Ya, Pak. Ya, oke, ya. Jadi nanti saya beritahukan, sekarang saya jelaskan. Enak ya, sesera. Sudah dijelaskan oleh Pedi buat makalahnya. Tidak adil saya nanti. Ini berusaha sesera dulu ya. Oke, nah. Silakan yang lain lagi. Nah, silakanlah Pak Nanda. Ya Pak, ya silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Ada yang membaca buku Pak Maizuddin. Judulnya Memahami Karakteristik Hadis Nabi. Di grup dasar fikih hadis. Di grup sudah di-share buku beliau itu Pak. Di grup lokal. Cuman kalau dilihat di awalnya itu beliau menyebutkan ilmu bahasa itu bukan ilmu pokok itu Pak, tapi ilmu bantu Pak. Jadi mungkin ada koreksian juga dari Bapak karena beliau juga murid Bapak dulu. Biarlah dia berimajinasi. Ya. Ada pertanyaan bagi yang sudah membaca? Nah, ini kebanyakannya yang ditulis oleh Pak Ma ini berkaitan dengan ilmu bahasa ini. Memahami karakteristik hadis Nabi. Lihat matan itu. Memang ilmu alat utamanya ilmu bahasa di sini. Ada matan hadis yang memang harus dipahami berdasarkan makna zahirnya, dan ada diposisikan sebagai ya mengandung makna simbolik, kata-kata simbolik, ada jamak kalam dan segala macam. Itu bahagian dari bahasan pendekatan ilmu bahasa itu.
Lalu tadi ada yang menambahkan ilmu sosiologi segala macam. Sosiologi, antropologi, kemudian sejarah, dan psikologis itu bukan ilmu pokok. Tapi itu ilmu pendamping untuk pengayaan pemahaman. Tentang ilmu sosiologi itu sangat erat kaitannya dengan ilmu sabab urudil hadis. Melihat kondisi sosial ya ketika munculnya hadis Nabi itu. Jadi itu bukan ilmu pokok, melainkan ilmu pendamping untuk pengayaan dalam pemahaman. Ya, lebih baik itu diposisikan sebagai pendekatan-pendekatan dalam pemahaman dengan arti kata ya untuk kelengkapan pemahamannya. Artinya selain kita mengandalkan ilmu bahasa, ilmu usul fikih, ilmu tadi, uraian oleh para ulama-ulama yang datang belakang kontemporer dikaitkan dengan ilmu-ilmu sosial yang berkembang dalam ilmu umum. Jadi teori-teori ilmu sosial itu ya banyak sekali membantu untuk memperluas pemahaman kita. Ya, tapi sifatnya bukan pokok. Itu ilmu-ilmu pendamping untuk pengayaan dalam pemahaman. Itu maksudnya. Nanti juga akan kita bahas pendekatan sosiologis, historis, kemudian antropologis, dan lain-lainnya itu. Nah, silakan lebih lanjut. Tunjuk aja lah. Iya Pak. Silakan ada. Kalau enggak Hasanul Hakim. Silakan Hasanul Hakim. Nah, silakan Hasanul Hakim. Ya, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa istimdad fikih hadis ini ada ilmu pokoknya yaitu ilmu bahasa Arab, ilmu hadis dan usul fikih. Ilmu Arab kan ada semuanya Pak. Dan ilmu hadis ada cabang ilmu yang terkait langsung, yaitu yang empat itu nasah mansukh, mukhtaliful hadis, gharib dan asbabul wurud. Yang jadi pertanyaannya, apakah cabang ilmu hadis yang tidak terkait langsung itu memiliki pengaruh dalam istinbat hadis ini, Pak? Coba di apa koneksinya kurang bagus, suaranya terputus-putus. Sulit untuk memahami pertanyaannya. Mungkin memang jaringan di sini agak kurang mendukung, Pak. Kalau jaringan kurang mendukung, mungkin Anda coba keluar rumah misalnya. Atau keluar ruangan. Ya, Pak. Apakah sudah jelas, Pak? Ya cobalah biar oke lah. Kami dengar lebih baik, pelan-pelan saja ya. Nah, ya Pak. Jadi kan ilmu pokok atau istimbat fikih hadis itu ada 3 ilmu pokok ya Pak. Yang pertama ilmu bahasa Arab yang mencakup seluruh ilmu bahasa Arab. Yang kedua ilmu hadis, dan yang ketiga ilmu usul fikih. Yang menjadi pertanyaannya, ilmu hadis kan ada yang terkait langsung, seperti yang 4 itu nasah mansukh, gharibul hadis, mukhtaliful hadis, dan asbabul wurud. Yang ditanyanya, apakah ilmu hadis yang tidak terkait langsung itu memiliki pengaruh dalam istimbat fikih hadis? Kembalikan. Pak Nanda bisa jelas? Pertanyaannya begini Pak. Kalau ilmu hadis yang terkait langsung dengan fikul hadis itu kan yang 4 tadi Pak. Ya. Nah, sedangkan ada enggak pertanyaannya ada enggak ilmu hadis yang tidak terkait langsung dengan fikul hadis Pak. Lalu kemudian berpengaruh enggak terhadap pemahaman hadis itu sendiri atau tidak Pak? Itu pertanyaannya tadi Pak. Oh banyak.
banyak ilmu hadis yang tidak terkait dengan pemahaman hadis. Ilmu jarah ta'dil itu tidak ada kaitannya dengan fiqhul hadis. Karena jarah ta'dil itu objeknya adalah sifat-sifat si perawi. Baik dari sifat-sifat jarah maupun sifat ta'dil. Ilmu jarah ta'dil diperlukan untuk menilai kesikahan si perawi. Kalau diketahui perawinya sikah, nah kemudian kita lihat mutasilnya. Kesimpulannya paling-paling nanti sanadnya itu memenuhi syarat sebagai sanad saya atau tidak. Selesai itu kajian ilmu jarah ta'dil situ. Nah, sedangkan fiqhul hadis baru memulai bahasannya kalau hadis itu sudah dinyatakan sebagai hadis yang makbul, yang sahih. Barulah kita masuk ya menggunakan fiqhul hadis untuk memahami maksud yang terkandung di dalam matan hadis. Maka ilmu jarah ta'dil, ilmu tabaqatur ruwah atau ilmu rijal hadis itu tidak ada kaitannya dengan fiqhul hadis lagi. Dia berakhir untuk memberikan penilaian terhadap kualitas perawi atau paling-paling untuk kesika atau kesahihan sanad hadis. Sampai situ cuman fungsi ilmu-ilmu rijal itu. Ya. Baik, silakan lagi. Ya, sudah Hasan ya. Ya, Pak. Sudah. Ya, oke. Oke. Kalau begitu silahkan Jeffrey Haryando. Baik, Pak. Di sini saya akan bertanya tentang kaitan antara fikih hadis dengan usul fikih. Di sini dalam materi yang Bapak kirim itu bahwasanya antara usul fikih dengan fikih hadis ini kemudian merumuskan pendekatan-pendekatan dalam hadis Nabi. Yang pertama yaitu bayani atau semantik, yang kedua taklidi atau rasional, yang ketiga istilahi. Secara itu yang bayani melalui bahasa, yang taklidi melalui rasional, dan yang belum saya paham itu yang istilahi atau filosofis. Oke. Ya, Pak. Ya. Silakanlah Pak Nanda itu yang ini dalam materinya ya. Ya, ini sebetulnya juga belum clear juga Pak. Ini dari buku Pak Maizuddin itu Pak. Yang mengatakan bahwa pendekatan dalam mengistimbatkan hukum itu ada yang pendekatannya pendekatan bayani, ada yang pendekatan taklidi, dan ada yang pendekatan apa satu lagi? Irfani. Ya Pak, Irfani. Nah, mungkin perlu penjelasan lah dari Bapak. Itu muncul dalam bahasan ya terkait ijtihad dalam memahami ya nas-nas syar'i, apakah dari ayat atau dari hadis Nabi. Dilihat dari ya pendekatannya. Yang dimaksud dengan bayani, metode bayani itu memahami nas-nas dalil syar'i dengan menjelaskan ya namanya saja bayani, terutama secara bahasa, memberikan pembayanan, penjelasan, terutama dari segi bahasa tentang dalil-dalil yang menjadi objek kajiannya. Makanya disebut bayani. Ya, ada kalanya diandalkan bahasa, ada kalanya juga bayaninya disertakan dengan riwayat, kalau ayat sababun nuzul, kalau hadis dengan sababul wurudnya. Pokoknya bayani itu berusaha menjelaskan sedemikian rupa
yang bertumpu kepada makna secara bahasa atau menjelaskan hal-hal terkait seperti sababun nuzul untuk ayat atau sababul wurud untuk hadis Nabi. Lalu meningkat lagi, hasilnya nanti makna zahir itu dari pendekatan bayani itu. Lalu ta'lili itu meningkat, tidak cukup hanya dengan bayani, tapi si pembahas mencoba menyelami. Kalau di situ ada hukum, dia mencari ilat. Apa sebetulnya ilat disyariatkannya hukum tersebut? Itu namanya sudah ta'lili, mencoba mencari ilat dasar-dasar penetapan hukum. Khamar haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Fajtanibuh itu amar, wajib kita menjauhi. Maka hukumnya khamar haram. Lalu pendekatan ta'lili mencoba, kenapa dalam agama khamar itu diharamkan? Nah, kajian ta'lilinya menemukan karena khamar itu menjadikan akal rusak atau menjadikan orang mabuk. Nah, itu sudah kajian ta'lili namanya. La taqrabu salata wa antum sukara. Kenapa tidak boleh salat orang yang mabuk? Orang yang mabuk itu tidak sadar. Kan mabuk tidak sadar lagi. Dia akan berhadapan dengan Allah, murka Allah. Orang yang mabuk berhadapan dengan dia. Nah, itu ta'lili namanya. Ya, kenapa dilarang orang yang mabuk mengerjakan salat? Jelas. Orang yang mabuk itu tidak sadarkan diri lagi. Salat itu jangan sadar, malah harus lebih dari itu. Ini apa? Khusyuk hendaknya dalam salat itu. Nah, itu sudah kajian ta'lili namanya. Kemudian irfani itu lebih mengkaji apa hikmah di balik itu. Kemana-mana filosofis yang lebih mendasar yang bisa diambil. Itu pendekatan irfani namanya itu. Ya, apa hikmah sesungguhnya kalau kita kaji lebih dalam diharamkannya khamar dalam Islam? Karena agama ini ingin memuliakan manusia sebagai makhluk yang memang ya ahsanul khaliqin. Kemuliaan manusia itu justru dianugerahkan Allah melalui akalnya. Maka akal manusia itu wajib dipelihara ya semaksimalnya, jangan sampai dirusak. Dan juga dalam realitas terbukti khamar itu tidak hanya menjadikan orang mabuk, tapi bahkan sumber kejahatan. Tidak sedikit kejahatan-kejahatan di tengah masyarakat berawal dari meminum khamar. Itu sudah irfani kajiannya lagi itu. Nah, itulah kira-kira tingkatan bayani, ta'lili, dan irfani atau filosofis itu tadi. Ya, silakan. Udah, Jeffrey? Alhamdulillah paham, Pak. Oke, kalau sudah, Via Mulyani, ya ada? Siapa tadi? Sesra, Pak. Ya, silakan Sesra. Itu tentang yang Bapak tanyakan dengan Pak Prof tadi, itu yang bukunya Bapak Maizuddin tadi tentang memahami karakteristik yang dia nyatakan ilmu bahasa itu sebagai ilmu batu. Tetapi tadi Pak Prof bilang ilmu bahasa itu sebagai ilmu pokok berdirinya fikul hadis itu sendiri. Itu gimana penjelasannya itu, Pak? Ya, karena Pak Maizuddin itu muridnya juga Pak Prof, jadi Pak Prof lah yang menjawabnya. Bagaimana Pak? Gimana? Ya Pak. Gimana? Itu Pak yang tentang yang ditanyakan oleh Pak Nanda tadi. Tentang buku Pak Maizuddin tadi Pak. Yang di sana disebutkan bahwa ilmu bahasa itu sebagai ilmu bantu, tetapi tadi Bapak menyebutkan ilmu bahasa itu sebagai ilmu pokok berdirinya fikul hadis itu sendiri. Itu bagaimana penjelasannya itu Pak? Bagaimana penjelasannya? Kenapa disebut ilmu pokok?
itu sangat sederhana. Matan hadis asli itu semua berbahasa Arab. Tidak mungkin seseorang akan bisa memahami teks hadis berbahasa Arab kecuali dengan ilmu bahasa Arab. Dari segi itu tidak diragukan, bahasa Arab ilmu pokok yang menjadi salah satu dasar fikih hadis. Lalu ketika kapan ilmu bahasa bisa diposisikan sebagai ilmu bantu? Seperti yang ditulis Masudin. Nah, ketika dalam menggunakan kaidah-kaidah usul fikih segala macam untuk memperkaya pemahaman itu diposisikan sebagai ilmu bantu. Contoh begini, ada dalam matan hadis namanya Jami'ul Kalam atau kata-kata simbolik. Nah, sebetulnya dengan pendekatan ilmu usul fikih biasa saja sudah bisa, tetapi belum sempurna pemahaman. Maka ketika ini kita kembangkan pengetahuan bahasa ke tingkat ya ilmu bahasa yang menerangkan faedah-faedah lagi. Faedah-faedah struktur kalimat dalam bahasa Arab. Misalnya ada di situ matan-matan yang disebut min jawami'il kalam Rasulullah. Apa itu jawami'il kalam? Kalau bahasa kita namanya peribahasa. Kata-kata ungkapan pendek, tapi maknanya sangat luas dan sangat dalam. Contoh, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Secara umum, sudah cukup pemahaman tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Itu sudah suatu pemahaman. Ya kan sesuai. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, secara ilmu kita lanjutkan ini ketika ini ilmu bahasa menjadi pembantu ilmu alat untuk pengembangan. Oh, ini kan jawami' kalam. Kata-kata peribahasa yang mengandung makna yang luas. Sekarang, apa yang dimaksud tangan di atas? Jangan bayangkan dua tangan, satu tangan orang yang beri, satu tangan orang yang menerima. Ya, itu simbol dari sifat orang yang suka memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Baik dalam bentuk pemberian langsung, materi, tangannya di atas, maupun juga pemberian dalam bentuk ilmu. Bahkan kebaikan-kebaikan nasihat lain. Jadi sangat luas. Maknanya itulah ketika itu bahasa untuk lebih pendalamannya, peluasannya, maka diposisikan oleh Pak Mes sebagai ilmu bantu. Fal yakul khairan aw liyasmut. Pendek matan hadis Rasul. Katakanlah olehmu kata-kata yang baik atau diam. Itu sudah suatu pemahaman secara dasar. Namun kalau kita ingin lebih mendalami pemahaman, kita gunakan lagi pendekatan bahasa yang lebih jauh, yakni antara majazi dan hakiki. Nah, kita bisa luaskan makna fal yakul khairan. Ungkapan Rasul ini sangat-sangat memiliki makna yang sangat jauh. Kalau Anda bisa mengamalkan satu potong hadis ini, Anda akan selamat. Tidak akan timbul masalah dengan orang lain. Kenapa? Sebab Anda tidak akan mencekarai orang lain, tidak mengatakan sesuatu kecuali yang baik. Kalau tidak, Anda ambil sikap berdiam diri. Maka insya Allah Anda tidak akan bersinggungan dengan orang lain. Tidak akan ada orang yang akan Anda sakiti. Nah, itulah contohnya. Ketika itu untuk memahami lebih dalam. Nah, ini kan Pak Manadin memahami karakteristik Nabi, karakteristik hadis dari segi bahasa. Dia yang membantu kita untuk bisa mendalami lebih lanjut makna yang terkandung hadis, digunakan pendekatan bahasa, ilmu balaghah namanya itu di sini lagi.
ya, mencari hikmah segala macam. Nanti ketemu kita di dalam bahasan pendekatan substantif filosofis. Di situ ketemunya itu. Bagaimana kita bisa mengembangkan makna hadis itu dalam pendekatan yang sangat-sangat rasional. Ya, ketika itu diposisikanlah sebagai ilmu bantu. Kalau kita ingin lebih mendalami dan meluaskan jangkauan makna suatu hadis. Baik ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sudah Sesra. Sudah Pak. Oke, baik. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya sebelum saya tunjuk? Sarwendi, ada Sarwendi? Ini tadi Pak, saya mau bertanya tentang apa nih Pak, contoh dari tadi kan Pak ada pembahasan dari ilmu hadis itu ada 4 poin Pak. Cuma yang belum saya ketahui contohnya ini Pak, tentang ilmu mukhtalif al-hadis Pak. Ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan tuh Pak. Contohnya satu gitu Pak. Iya, samalah dengan Sesra tadi. Tunggu nanti ada pemakalah yang akan membahasnya secara khusus. Ya, nah. Kira ini jamnya sudah cukup ini Pak Nanda? Ya Pak. Sudah jam 10.05. Ya Pak, ya Pak. Nah, kita cukup lah barangkali. Iya Pak. Pak izin sebentar Pak. Bentar lagi mau ditutup ya. Pak mau bertanya perihal resume Pak. Iya. Itu tuh gimana Pak? Belum saya jelaskan. Gimana Pak? Saya jelaskan. Kemarin Bapak bilang akan ditunjuk setelah diskusi Pak. Iya. Minggu depan kan masih ada diskusi kita. Oh jadi resumenya tuh secara keseluruhan nanti Pak? Ya nantilah saya beritahu. Oke Pak, makasih Pak. Iya, ya. Baik, dengan demikian sebelum kita akhiri, terima kasih banyak kepada Pak Prof yang sudah memaparkan materi hari ini kepada kita semua, juga kepada pemakalah. Semoga pemakalah untuk minggu depan lebih siap lagi, dan kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.